Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Novalina, NIM 193022440001 dari Pendidikan Fisika A 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proyek elektrodinamika yang berjudul alat anti gravitasi atau biasa disebut dengan levitasi. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Untuk yang pertama, saya akan mulai dengan prinsip kerja alat. Prinsip kerjanya yaitu magnet dapat terangkat dan bergerak dengan memanfaatkan prinsip dari hukum Lenz, di mana bila terjadi perubahan fluks magnet dalam ruang yang dikelilingi sistem kawat yang membentuk kumparan tertutup atau rangkaian sistem tertutup, maka akan mengakibatkan terciptanya medan magnet yang melawan perubahan fluks magnet dalam sistem itu. Gaya tolak ini terjadi antara sensor efek Hall dengan magnet, sehingga magnet dapat terangkat beberapa senti dari permukaan. Nah, untuk merangkainya kita butuh alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, alat yang digunakan: 1 buah gunting, 1 buah pinset, 1 buah multimeter, 1 buah charger HP 5V, 1 buah penggaris, 1 buah solder, dan 1 buah project board. Bahan yang akan digunakan ada 9 komponen. Yang pertama, kawat email 10 meter dan 1 buah koil. Kemudian ada lem secukupnya. Kemudian ada kabel jumper berserabut secukupnya. Bahan selanjutnya yaitu ada 1 buah resistor 330 ohm dan 1 buah resistor 10 kilo ohm. Kemudian ada 1 buah LED berwarna putih dan 1 buah dioda 1N4007. Selanjutnya, ada 1 buah magnet berukuran 5x2 mm, 1 buah sensor efek Hall A3144, dan terakhir ada 1 buah transistor IRFZ44N. Untuk langkah kerjanya yaitu langkah yang pertama yaitu merangkai skema alat dengan bantuan aplikasi Proteus yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menghubungkan kabel dan dapat mengetahui apakah rangkaian yang dibuat sudah benar atau belum. Setelah rangkaian sudah benar, maka langkah selanjutnya yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan, memastikan bahan-bahan yang akan digunakan dapat berjalan dengan baik dengan cara mengecek dengan bantuan multimeter, melilitkan kawat email ke koil dan menyolder pucuk-pucuk kawat email tersebut dengan kabel jumper berwarna biru dan hijau. Menyolder setiap kaki dari hal sensor A3144 dengan kabel jumper berserabut berwarna putih, abu-abu, dan ungu. Memasukkan rangkaian solderan kaki sensor dengan kabel jumper ke dalam koil yang sudah dililiti oleh kawat email hingga sampai pucuk koil. Memasang resistor, dioda, LED, dan transistor pada project board. Kemudian menyambungkan kaki kiri dioda dengan kaki kedua transistor. Kemudian menyambungkan lagi dengan kaki negatif LED dan menghubungkan dengan kabel jumper berwarna biru yang keluar dari koil. Menghubungkan kaki kanan resistor dengan kaki LED positif. Menyambungkan kaki kiri resistor dengan kaki kiri transistor, kemudian menghubungkan dengan kabel jumper berwarna abu-abu yang masuk ke sensor. Menyambungkan kabel merah atau kabel arus dari charger dengan kabel abu-abu yang sebelumnya sudah disambungkan dengan koil. Menghubungkan kaki kanan resistor 330 ohm dengan kaki kanan dioda dan kaki kanan resistor 10 kilo ohm. Kemudian menyambungkan dengan kabel jumper berwarna ungu dan masuk ke sensor. Menyambungkan kabel jumper berwarna ungu dengan kabel jumper berwarna hijau dan keluar dari koil. Dan kemudian menghubungkan kabel jumper berwarna putih dengan kabel jumper berwarna biru dengan bantuan kabel pendek berwarna coklat. Setelah itu, menghubungkan kabel charger yang berwarna merah ke project board dengan tempat di bawah kabel jumper berwarna hijau.
Kemudian menghubungkan kabel charger yang berwarna hitam ke project board dengan tempat di bawah kabel jumper berwarna abu-abu. Menyambungkan kabel charger dengan kepala charger, kemudian menghubungkan kepala charger ke saklar, dan yang terakhir mendekatkan koil dengan magnet, dan magnet akan bergerak melayang. Untuk demonstrasi alatnya, yaitu setelah diperhatikan pada video, kadangkala magnet akan melayang, kemudian ada juga ketika magnet menempel dengan sensor, dan ada juga ketika magnet tidak melayang. Nah, hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya jumlah lilitan, arus yang digunakan terlalu kecil, ukuran magnet terlalu besar. Kemudian, besarnya gaya yang dihasilkan oleh kumparan berbanding lurus dengan besarnya kuat arus yang melewati kawat email. Kemudian, banyaknya lilitan pada kumparan berbanding lurus dengan gaya yang akan dihasilkan oleh kumparan tersebut. Dan yang terakhir, ukuran magnet berbanding terbalik dengan gaya yang dihasilkan oleh kumparan. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.